Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawas Zakwan dengan NIM 249347020044. Nah, di sini teman-teman, saya akan membahas apa itu uji hipotesis dan nanti saya akan memberikan soal dan pembahasannya. Oke, lanjut ke definisi. Semoga pembahasan kali ini lebih mudah dipahami teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke definisi. Nah, definisi dari uji hipotesis adalah metode statistik untuk menguji kebenaran suatu pernyataan berdasarkan data sampel. Selain itu, uji hipotesis juga digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi terdata. Tujuan utamanya adalah untuk menguji klaim atau dugaan terhadap populasi menggunakan bukti dari data. Jadi kayak kita beradu argumen. Nah, argumen mana yang paling benar? Nah, seperti itu. Dengan cara kita menguji argumen atau sampel tersebut menggunakan uji hipotesis ini. Terus kita lanjut ke komponen dari uji hipotesis. Oke, lanjut ke komponen dalam uji hipotesis. Pertama ada hipotesis 0, H0 atau pernyataan awal. Nah, ini kan seperti pernyataan yang diklaim oleh suatu orang atau suatu perusahaan gitulah contohnya ya teman-teman. Nah, itu kayak pernyataan awal kayak apa ya? Ya kayak klaim yang ingin diuji gitu loh. Jadi kayak pokoknya klaim pertama yaitu kayak orang ini mengakui kayak ini awalnya gini. Nah, terus kedua itu hipotesis alternatif H1, pernyataan tandingan, yaitu kayak keraguan dari seseorang untuk yang pernyataan awal tersebut. Jadi seperti kayak apa ya, beradu argumen lah, kayak orang ini itu argumennya berbeda dengan argumen yang pertama tadi, kayak pernyataan awal tadi. Nah, itu bisa ya pokoknya itu kayak perbedaan dari pernyataan yang awal tadi, bisa lebih dari pernyataan awalnya tadi atau kurang dari pernyataan awalnya tadi. Terus taraf signifikan itu ini kayak peluang menolaknya itu loh. Jadi kayak berapa peluang yang bisa diberikan kayak gitu. Nah, maaf ini ya, ini tipe umumnya itu digunakan dalam uji hipotesisnya adalah 0,05 atau 5%. Terus lanjut statistik uji atau nilai dari data sampel. Nah, nilai ini dihitung dari data sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Contohnya ya, jika populasi diketahui atau nilai T jika sampel digunakan. Nah, kayak gitu. Terus itu maaf teman-teman, ini belum saya ganti semua. Lanjut,
daerah kritis batas untuk menolak H0, yaitu daerah kritis atau nilai kritis batasan di mana jika nilai statistik uji masuk maka H0 ditolak. Jadi kayak terlalu berbeda dengan pernyataan awal, maka H0 ini ditolak. Daerah kritis ini kurang atau lebih. Kesimpulan yaitu berdasarkan perbandingan statistik uji dan nilai kritis. Jadi kayak hasil akhir dari uji tadi, kayak uji hipotesis tadi, hasil akhirnya gimana. Nah, kayak gitu. Terus lanjut lagi, saya kasih contoh soal. Sebuah perusahaan makanan ringan mengklaim bahwa rata-rata isi dalam setiap bungkus produknya adalah 250 gram. Seorang konsumen meragukan klaim tersebut dan melakukan pengukuran terhadap 20 bungkus makanan ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata isi sampel adalah 240 gram dengan simpangan baku sampel sebesar 10 gram. Uji klaim perusahaan tersebut apakah benar dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Oke, lanjut ke Nah, ini saya kerjakan secara manual. Soalnya saya tidak bisa mengedit di sini, teman-teman. Diketahui N sama dengan 20, yaitu jumlah sampel. Tadi jumlahnya 20 bungkus. Terus X itu 240 rata-rata sampel. Jadi sampel yang sudah diuji oleh konsumen kayak ini itu sama dengan rata-rata sampel. Gak strip atas. Terus mu0 atau dengan H0 ini sama dengan 250, yaitu nilai hipotesis awal atau nilai pernyataan awal. Seperti ini. Terus S atau standar deviasi atau simpangan baku sama dengan S-nya itu ini, teman-teman. Simpangan baku sampel sebesar 10 gram. Terus ini ada kayak ini, aku lupa ini penyebutannya apa. Nah, ini tuh sama dengan taraf signifikan. Ini sebesar kalau di sini 5%, terus di sini saya ganti ke bentuk desimal menjadi 0,05. Terus ada DF, derajat kebebasan. Rumusnya yaitu N minus 1 sama dengan 2. N-nya tadi 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Terus hipotesis H0 banding mu sama dengan ini, aku lupa ya ini ya penyebutannya apa, teman-teman. Kalau ada salahnya koreksi di kolom komentar. Sama dengan 250. Klaim perusahaan benar. Terus H1 ini tidak sama dengan ini penyebutannya aku juga lupa. 250 sama dengan kurang tidak sama dengan 250. Klaim perusahaan diragukan. Terus hitung uji statistik. Nah, saya ini kan menggunakan distribusi T, makanya saya mencari nilai T terlebih dahulu,
yaitu sama dengan X yang ini dikurangi ini nilai hipotesis awal per S Jepang baku bagi ini akar dari N. Ini hanya. Terus 240 kurang 250 per 10 di akar 20 sama dengan minus 10 per 226 sama dengan minus 4,472. Nah, terus kita mencari nilai kritis, yaitu ini yang tadi ini taraf signifikan 0,05 kan ada dua sisi, maka ini dibagi per 2 sama hasilnya sama dengan 0,025. Terus nilai kritisnya yaitu kurang lebih T 0,025 ini konvers ya, ini 0,19 sama dengan plus kurang lebih 2,093. Keputusannya nilai T hitung minus 4,472 lebih kecil daripada 2,093, maka tolak H0, tolak pernyataan awal. Nah, terus kesimpulannya yaitu klaim perusahaan ditolak dikarenakan rata-rata berat makanan ringan berbeda dari 250 gram. Nah, teman-teman, kalau di sini pembahasan saya ada yang kurang atau ada yang kurang jelas atau ada yang salah, mohon nanti di komen di kolom komentar atau disanggah. Saya menerima dengan senang hati, dan itu juga sebagai bahan belajar untuk saya lebih baik ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada saran, masukan atau sanggahan ataupun kritik, tuliskan atau cantumkan di kolom komentar. Saya lebih senang apabila bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.